Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah huwal awwalu alladzi la syai'a qabla wa huwal akhiru alladzi la ghayata ba'da wa sadiqun fil wa'di adilun fil hukmi wa huwa rabita baina qulubina bida'watil islam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ibu bapak hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan ini. Kemudian salawat dan salam mari kita senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, ada tadi 3 doa saya baca dan mestinya itu diamalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama itu doa kita sudah lama hafal, yaitu doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa bukan doa sembarangan. Nabi ajarkan supaya ini diamalkan. Sebab kalau manusia itu tidur, siapapun orangnya, mau ulama dia, mau orang biasa, mau pemimpin, pokoknya kalau orang tidur itu diikat dengan 3 ikatan belenggu oleh syaitan. Dan itu diberikan oleh Allah. Dan 3 ikatan ini akan lepas dengan 3 amal. Begitu kita bangun, kita baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka ikatan pertama itu lepas. Kemudian kita ambil air wudu, maka ikatan kedua lepas. Dan kita salat 2 rakaat apapun namanya, mau salat tahajud, mau salat fajar, mau salat subuh. Yang jelas setelah kita salat 2 rakaat, maka ikatan itu dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak ulama yang menganjurkan kalau kita umpamanya sementara kerja baru teringat, tadi saya tidak baca doa bangun tidur, maka cepat baca untuk melepaskan ikatan-ikatan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah doa tolak bala, supaya kita ini terhindar dari berbagai macam malapetaka dan musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan siapa yang membaca doa ini 3 kali di waktu pagi, maka insya Allah akan memelihara dia sampai datangnya waktu sore, diri, harta benda dan keluarganya kecuali kematian. Dan siapa yang baca di sore hari, Allah akan memelihara dia, harta benda dan keluarganya dari seluruh mara bahaya kecuali kematian. Hadirin yang mulia, doa inilah bahkan ulama yang mengajarkan doa ini dulu, beliau sampaikan kalau hari itu terjadi bencana atau bahkan langit runtuh, dia bilang kalau kau baca ini doa tidak akan memberikan malapetaka kepadamu, tidak akan membahayakan.
Inilah doa yang kita biasa baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat baik di langit maupun di bumi. Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi bacalah ini doa, ajarkan kelak kepada anak, saudara-saudara kita, orang yang kita jumpai, agar kita ini berada senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga itu adalah doa untuk menghadapi syaitan. Sebenarnya manusia ini musuhnya hanya satu, Pak. Kita ini bermusuhan hanya dengan syaitan. Kalau kita tidak akur dengan seseorang, sebenarnya bukan tidak akur dengan itu. Ada setan masuk di antara kita. Jadi tidak ada orang yang bermusuhan sebenarnya kalau tidak ada keterlibatan setan di dalamnya. Karena setan itu kita punya musuh setan dan perbuatannya pun juga satu. Apakah perbuatan setan itu? Menghalangi manusia untuk taat kepada Allah. Itu saja perbuatannya dengan berbagai macam variasi dan dimensinya. Maka hadirin yang mulia, bacalah doa itu dan doanya gampang saja. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya kita kan sudah hafal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ditambah saya di tengahnya as-sami'i al-alimi minasyaitonir rajim. Jadi a'udzubillahi as-samiil alimi minasyaitonir rajim. Bacalah 3 kali di waktu pagi, Allah akan menjaga kita dari setan sampai datangnya waktu sore. Baca 3 kali di waktu sore, maka Allah akan menjaga kita dari godaan setan sampai datangnya waktu pagi. Sederhana saja, tapi kadang-kadang kita tidak mengamalkan. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Allah ini maha baik. Tidak ada yang lebih baik dibanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menginginkan semua manusia masuk surga tanpa kecuali. Cuma kadang-kadang kita ini tidak merasakan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memahami kebaikan Allah, maka kita akan cinta kepada Allah melebihi cinta kepada anak dan istri. Bahkan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 persoalan apabila orang mendapatkan itu, bisa melakukan itu, maka dia akan merasakan kenikmatan dalam beriman. Alangkah indahnya, enaknya, lezatnya itu iman. Yang pertama Nabi katakan ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min ma siwahuma. Apabila dia menempatkan cinta Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, maka dia akan merasakan kenikmatan dalam hidup di dunia ini. Tempatkan cinta Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Apa yang dimaksud dengan cinta kepada Allah? Artinya hadirin yang mulia, itu cinta kepada Allah artinya cinta kepada perintah-perintah Allah. Terasa nikmat dengan mengamalkan perintahnya. Terasa nikmat dengan taat kepadanya. Dan ketaatan kepada Allah itu ada 2. Jadi kalau orang mengatakan saya taat, itu pasti dimensinya 2. Artinya perintahnya dikerjakan dan larangannya ditinggalkan. Itulah yang disebut dengan taat. Jadi orang yang mentaati Allah itu artinya melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Hadirin yang mulia, perintah Allah ini memang terlalu banyak. Tapi ada satu perintah yang merupakan perintah inti. Dan ini bukan perintah biasa. Satu-satunya perintah ini diterima di langit hanyalah perintah ini. Kalau perintah-perintah yang lain Allah kirim melalui Jibril alaihi salam untuk disampaikan kepada Nabi. Tapi khusus satu perintah ini Allah tidak main-main. Allah katakan
wahai Jibril, jemput kekasihku Muhammad, angkat dia ke langit untuk menerima ini perintah. Apakah itu perintah itu? Inilah yang disebut dengan sholat 5 kali sehari semalam, yang asalnya itu 50 kali, Pak. Saya tidak bisa membayangkan seandainya sholat yang 50 kali itu jadi, kira-kira bagaimana keadaan? Coba kita pikir, 50 kali, Pak, dibagi 24 jam, itu berarti setiap setengah jam kita sholat. Tidak tidur itu? Tidak tidur. Mungkinkah dalam keseharian kita tidak tidur? Tidak mungkin. Kalau itu dikurangi 8 jam, akan melahirkan setiap 20 menit kita sholat lagi. Kira-kira kalau setiap 20 menit kita sholat lagi, apa yang bisa dikerja? Tapi saya yakin dan percaya, seandainya kita berandai-andai, seandainya itu yang jadi, tidak ada lagi pekerjaan yang perlu kita kerjakan. Semua rezeki dan kebutuhan kita pasti ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma hadirin yang mulia, akibat jasa Nabi Musa alaihi salam, bolak-balik antara Allah dengan Rasul, dengan Nabi Musa, akhirnya dikurangi menjadi 5. Ulama menganalisa ini peristiwa, bahkan mengatakan bahwa apabila manusia memelihara ini sholat 5 kali sehari semalam, tidak usah khawatir dengan persoalan rezeki. Allah akan membantu kita untuk memenuhi kebutuhan rezeki itu. Apabila sholat 5 kali ini betul-betul dipelihara dengan baik. Bahkan hadirin yang mulia, banyak ulama berpendapat bahwa karena sholat yang paling tinggi nilainya itu adalah sholat berjamaah. Dan siapa yang melaksanakan sholat berjamaah ini, Pak, tidak usah ragu. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Apabila sholat berjamaah ini betul-betul kita pelihara dengan baik. Di mana? Mari kita kembali. Di mana kehebatan ini sholat, Pak? Sholat ini pertama tadi diterima di langit. Yang kedua, ini sholat tidak ada yang bisa kerjakan, Pak, kecuali manusia. Tidak pernah kita melihat yang namanya binatang sholat. Tidak pernah kita melihat burung-burung sholat. Tidak pernah menyaksikan pohon-pohon sholat. Tidak ada yang bisa kerjakan. Yang bisa kerjakan sholat ini hanya manusia. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Tidak ada yang bisa melakukan gerakan ini kecuali manusia. Inilah yang namanya ibadah inti. Sebenarnya Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Maka kalau manusia tidak salat, manusia itu tidak menyalahi tujuan penciptaannya. Sebenarnya kita diciptakan ini untuk melaksanakan ini salat ini. Karena salat ini satu-satunya ibadah yang tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia. Oleh karena itu, sholat inilah yang akan menjadi kenikmatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan inilah yang pertama nanti diperiksa di akhirat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salat. Dan bahkan banyak ulama yang menafsirkan bahwa sekalipun kita punya amal yang banyak, tapi sholat tidak ada, maka semua itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Sering kita mendengarkan lagu itu, walaupun kita hidup 1000 tahun lagi, kalau tidak sembahyang, tidak ada gunanya. Jadi salat ini adalah angka 1. Ibadah-ibadah yang lain itu 0. Jadi kalau sudah ada 1 ditambah 0, hasilnya kan 10. Kalau tambah lagi 1 0, hasilnya 100. Tambah lagi 1 0, hasilnya 1000. Jadi kalau ada salat yang kita kerjakan, puasa bernilai, baca Quran bernilai, zakat bernilai, semua ibadah akan bernilai kalau angka 1 ada. Kalau tidak ada angka 1, tidak ada artinya, Pak. 1000 0 tambah 1000 0, berapa hasilnya? 0. 1 juta 0 tambah 1 juta 0, hasilnya 0. 1 triliun 0 tambah 1 triliun 0, hasilnya juga tetap 0. Di sini pentingnya ini salat. Kalau salat ini sudah dikerjakan, maka semua amal ibadah akan terkatrol nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peliharalah ini salat. Inilah mutiara kita, terutama salat berjamaah.
Salat berjamaah itu kata Nabi, kalau kau salat sendiri nilainya 1. Kalau kau berjamaah berapa nilainya Pak? 27. Berapa bedanya? 26. Ini sangat jauh. Kalau 5 kali salat sendiri sehari semalam hanya dapat 5. Tapi kalau 5 kali kita berjamaah, 5 kali 27 hasilnya 135. Luar biasa bedanya Pak, 130. Apapun namanya itu. Derajat ke dia, kebaikan ke dia, dunia ke dia. Yang jelas 5 dengan 135 itu sangat luar biasa nih, jauhnya bedanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu hebatnya ini salat, nilainya tidak tanggung-tanggung. Bahkan kalau kami di kampus, kadang-kadang kalau kuliah pertama itu saya sampaikan kepada anak-anak, berbanggalah kita dengan Allah kasih kita nikmat iman. Karena satu orang beriman, Pak, tidak usah banyak. Satu orang yang beriman di sisi Allah itu lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Satu orang beriman. Kadang-kadang mahasiswa, bagaimana mungkin Pak, satu orang lebih hebat daripada dunia? Saya bilang jangankan satu orang nak. Satu perbuatan orang beriman, satu amal orang beriman kadang-kadang lebih hebat dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Saya baca kami hadisnya, dan mungkin bapak-bapak banyak yang hafal hadisnya. Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat di depan subuh kata Nabi, berapa nilainya? Lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. 2 rakaat salat Pak. Tapi karena salat ini tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia, maka Allah sangat meletakkan nilai yang luar biasa. 2 rakaat lebih baik daripada dunia. Berapa lama kita kerjakan salat 2 rakaat? Paling 5 menit Pak. 5 menit kita kerjakan, waktu kita habis 5 menit, tapi keuntungannya lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Memang kalau kita bicara dunia tidak masuk di akal Pak. Tapi yang mengucapkan kata-kata ini bukan manusia biasa. Manusia yang terbukti lewat sejarah, semenjak dia lahir sampai meninggal dunia, tidak pernah keluar satu kali pun kata dusta dari mulutnya. Dialah yang mengucapkan kalimat ini. Salat 2 rakaat lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Alangkah indahnya salat ini Pak, kalau betul-betul dipelihara dengan baik. Cuma itu tadi susah masuk di akal. Sekarang saya akan mengantar bagaimana coba-coba mengakali ini. Hadirin yang mulia, seandainya ada yang mengatakan siapa yang sholat sendiri hanya dapat 1 juta rupiah. Dan siapa yang sholat berjamaah dapat 27 juta. Kira-kira sudah mulai ada penyesalan Pak. Kalau kita salat berjamaah, salat sendiri 5 kali hanya dapat 5 juta. Kalau kita berjamaah 135 juta. Kira-kira terbuka pemikiran kita, alangkah menyesalnya kita. Itu kalau 1 hari. Kalau 1 bulan 30 kali 5 hanya dapat 150 juta. Tapi kalau 30 kali 135 dapat 4 miliar 50 juta. Kira-kira menyesal? Luar biasa penyesalan. Artinya orang yang tidak rutin mengamalkan salat berjamaah terbuka peluang yang sangat besar untuk dia merugi di hari kemudian. Maka oleh karena itu peliharalah ini mutiara Pak. Salat ini dengan sebaik-baiknya. Inilah yang akan menolong kita di kubur, di mahsyar, di titian sirat, dan memuluskan kita masuk ke dalam surga. Bahkan ada hadis Nabi yang menjelaskan siapa orang yang menjaga salatnya berjamaah rutin Pak, di tempat azan dikumandangkan, di masjid atau di musala, dan dilakukan di awal waktu, orang yang seperti ini nanti di akhirat Pak akan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Dan ketika orang sudah bangkit semuanya dari kubur kita masing-masing, maka terdengar pengumuman, wahai orang-orang yang menjaga salat berjamaah di masjid, di tempat azan dikumandangkan atau di musalla di awal waktu, sekarang terbuka surga, masuklah ke dalam surga dengan tersenyum-senyum. Maka semua orang yang menjaga salatnya dengan ada tanda yang khusus diberikan oleh Allah, masuk dengan tersenyum-senyum
menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah hisab dimulai. Alangkah indahnya apabila salat ini ditegakkan dengan berjamaah. Inilah modal kita dalam mengarungi kehidupan ini. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian yang kedua itu adalah larangan Allah. Larangan Allah ini terlalu banyak, Pak. Terlalu banyak larangan Allah. Dan mungkin saya ingin menyampaikan bahwa tadi saya mengatakan Islam ini menghendaki kita bahagia. Mari kita berpikir sederhana saja. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak, seandainya seluruh perintah Allah dikerjakan, alangkah indahnya hidup ini. Kita disuruh jujur, kita jujur. Kita disuruh adil, kita adil. Kita disuruh amanah, kita amanah. Salat kita kerjakan, zakat kita tunaikan, puasa kita laksanakan. Kira-kira kehidupan ini baik kalau semua yang diperintahkan kita kerjakan. Kemudian yang kedua, semua larangan Allah ini ditinggalkan. Yang bikin kita susah ini karena banyak larangan Allah dikerjakan oleh manusia. Dan kira-kira seandainya larangan Allah ini Pak ditinggalkan, tidak ada orang mencuri, tidak ada orang merampok, tidak ada orang berzina, tidak ada orang minum khamar, tidak ada orang berjudi. Kira-kira kalau kita hidup di masyarakat yang semuanya ini tidak ada, enak nggak menjalani hidup? Pasti Pak terasa nikmat. Jadi kalau perintah Allah dikerjakan, larangan Allah semua ditinggalkan, maka dunia ini akan terasa surga sebelum masuk ke surga yang sesungguhnya. Itulah kebahagiaan dan itulah agama. Agama ini menghendaki kebaikan. Kebaikan akan datang, perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan, kebaikan akan muncul di tengah-tengah kita. Hadirin yang mulia, maka mari kita lihat lebih jauh. Jadi bahwa larangan Allah ini banyak, tapi kalau analisa para ulama, ada satu larangan Allah dan ini mudah sekali dilakukan oleh orang. Bahkan agak susah kita lepas daripada larangan ini. Yang saya maksudkan ini bukan mencuri, bukan merampok, bukan korupsi, bukan berzina, tapi ada larangan gampang sekali dilakukan. Ini yang disebut dengan dusta, berbohong. Mudah sekali orang berbohong sekarang. Mudah sekali. Mulai dari atas Pak sampai ke bawah. Itu dusta banyak kita temui. Nah, maka hadirin yang mulia, dan dusta ini adalah sumber malapetaka Pak. Satu kali orang berdusta, pasti akan berdusta selanjutnya. Karena dusta harus ditutupi dengan dusta. Kapan kita tidak berdusta, maka dusta akan terbongkar. Maka kedustaan ini harus ditutupi dengan dusta yang lain. Saya biasa praktekkan di kampus. Saya tanya anak-anak, "Nak, kenapa kemarin nggak masuk kuliah? Sakit apa? Bohong itu?" Satu. Sakit apa kina? Demam Pak. Dua mi? Ya. Dari dokter jiki? Iya Pak. Dari dokter Kak. Tiga mi? Nak kasih jiki obat? Nak kasih jika Pak. Empat. Kau sudah makan? Sudah mi Pak. Kalau 100 pertanyaan saya Pak, pasti 100 dustanya itu. Karena dusta itu melahirkan dusta-dusta yang lain. Supaya kehidupan ini enak Pak, tinggalkan dusta dalam kehidupan. Istilahnya sekarang, jangan ada dusta di antara kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai mungkin kesimpulan saya ingin sampaikan, sederhana saja. Saya mencoba melihat bapak dan ibu, coba cari sebuah keluarga, satu rumah tangga. Perhatikan itu rumah tangga, apabila suami itu salat, bapaknya salat, ibunya salat, anak-anaknya salat semuanya, memperhatikan betul-betul salat. Saya yakin dan percaya Pak, kalau ada keluarga yang seperti ini, bapak salat, ibu salat, anak-anak salat, yakin dan percaya keluarga itu pasti hidup tenang, bahagia dan damai, sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi salat itu segala-galanya Pak. Salat ini yang akan melahirkan ketenangan jiwa. Kenapa? Karena salat ini kontak dengan Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, "Aqimis sholata li dzikri."
dirikanlah salat untuk kau ingat kepadaku. Dan ingat kepada Allah inilah yang akan menenteramkan jiwa. Dalam Al-Quran Allah katakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir Pak kepada Allah, mengingat kepada Allah, hati ini akan tenang. Dan sumber ketenangan adalah pada ketenangan jiwa. Bagaimanapun banyaknya hartanya orang Pak, tinggi pangkatnya, terhormat di masyarakat, tapi kalau hatinya tidak tenang, enggak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Dan ketenangan jiwa hanya kita bisa dapatkan kalau hati ini ada kontak hubungan dengan Allah. Dan inti kontak itu kita dapatkan ketika kita salat, terutama ketika kita sujud. Bapak dan saudaraku yang mulia, ketika kita sujud, apa kita merasa betul dekat dengan Allah? Disitulah mencurahkan semua keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada rumah tangga Pak, salat semuanya, bapak, anak, istri semuanya salat, rumah tangga itu nggak usah khawatir Pak, tenang dan damai itu. Sekalipun dalam nampak kehidupan dunia, kehidupannya biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua, dusta ini. Cari rumah tangga juga Pak, cari satu keluarga. Apabila suami jujur kepada istri, tidak pernah dusta kepada istri. Istri juga tidak pernah membohongi suaminya. Hidup dalam keharmonisan. Kemudian orang tua tidak pernah berdusta kepada anak-anak, jujur kepada anak-anak. Dan anak-anak tidak pernah mendustai orang tuanya. Kira-kira bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, kalau ada keluarga seperti ini, hidup dalam kejujuran, hidup dalam keterbukaan, tidak ada dusta di antara mereka, yakin dan percaya, keluarga seperti ini pasti dan pasti hidup tenang, bahagia, dan damai, sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Inilah modal kita Pak. Artinya terlalu banyak perintah, tapi kalau salat dikerjakan, semua perintah mudah untuk kita kerjakan. Dan kalau dusta tidak ada di antara kita, alangkah indahnya menikmati kehidupan di dunia ini. Maka inilah kita akan merasakan yang namanya manisnya salat. Yang pertama tadi itu menempatkan cinta Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Yang kedua adalah kita berjumpa karena Allah dan berpisah pun juga karena Allah. Kami datang di sini Pak semata-mata rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama kita. Kita pun juga berpisah sebentar, itu hanya karena Allah. Tidak ada unsur keduniaan pun di dalamnya. Berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah, akan terasa nikmat kehidupan ini. Dan yang terakhir, orang bisa merasakan kenikmatan dalam hidup apabila dia benci kepada kekafiran, sebagaimana bencinya terlempar ke dalam api yang membara. Taruhlah begini, ada api di depan kita, dalam satu lubang membara luar biasa. Kemudian kita mau dilemparkan, kita kan benci Pak luar biasa, takut luar biasa. Mestinya kita harus benci, kembali kepada ketidaktaatan kepada Allah, sebagaimana bencinya kita terlempar ke dalam api yang membara. Kalau tiga persoalan ini kita dapatkan, cinta kepada Allah di atas segalanya, perintah Allah nomor satu, perintah Rasul nomor satu. Yang kedua, kita berjumpa dan berpisah semata-mata karena Allah. Kemudian yang ketiga, kita membenci kemungkaran, kembali kepada kekufuran, sebagaimana bencinya kita terlempar ke dalam jurang-jurang api yang membara. Kalau ini mampu kita wujudkan, yakin dan percaya Pak, dunia akan terasa surga sebelum masuk ke surga yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, memberikan kekuatan iman kepada kita, menyehatkan kita, memudahkan rezeki kita, dan kita dibimbing untuk meniti jalan siratal mustaqim. Apa yang saya sampaikan, kalau itu benar, itu datangnya dari Allah. Toh kalau ada yang salah dan keliru, itu bersumber dari kebodohan dan keterbatasan yang saya miliki. Kunci untuk menggapai kebahagiaan sederhana. Perbaiki hubungan dengan Allah. Harmoniskan hubungan dengan sesama manusia. Kalau kita baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia, itulah surga sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya.
Baik, kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.